Di dunia modern yang serba terhubung, kita sering melihat konflik, perang, dan ketegangan antar negara. Tetapi jarang sekali kita memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik semua itu. Ada satu kata yang selalu muncul dalam pembahasan tentang kekuasaan global, geopolitik. Geopolitik bukan sekadar teori, ia adalah permainan besar yang menentukan nasib negara, hubungan internasional, bahkan masa depan jutaan manusia. Dan inilah yang membuatnya menakutkan. Sebelum mulai, sebaiknya luangkan waktumu untuk like, subscribe, dan komen jika ada saran masukan atau rekomendasi sejarah lainnya. Lanjut. Pertama, asal mula geopolitik. Konsep geopolitik mulai muncul pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ilmuwan Swedia, Rudolf Kjellén, pertama kali memperkenalkan istilah geopolitik, yang berarti studi hubungan antara kekuasaan negara dan faktor geografis. Pada awalnya, geopolitik digunakan untuk memahami bagaimana negara-negara besar mengatur wilayah, sumber daya, dan strategi pertahanan mereka. Sejak itu, geopolitik berkembang menjadi alat analisis kekuasaan global, digunakan untuk memprediksi konflik, kebijakan luar negeri, dan dominasi regional. Sejarah menunjukkan bahwa negara yang mengabaikan geopolitik sering kalah dalam persaingan global atau terjebak dalam konflik yang merugikan rakyatnya. 2. Apa itu geopolitik? Secara sederhana, geopolitik adalah cara negara menggunakan kekuasaan untuk mengamankan kepentingannya, berdasarkan faktor wilayah, sumber daya, jalur perdagangan, dan posisi strategis. Dalam geopolitik, negara biasanya ingin menguasai wilayah penting, menjaga jalur energi, memperkuat pengaruh politik, dan mencegah negara lain menjadi terlalu kuat. Geopolitik bukan tentang benar atau salah, bukan tentang moral. Ia adalah tentang kepentingan, dan itulah yang membuatnya berbeda dari politik biasa. Ketiga, mengapa geopolitik menakutkan? Ada beberapa alasan mengapa geopolitik dianggap menakutkan. Pertama, keputusan yang diambil oleh negara besar bisa berdampak pada jutaan orang, bahkan negara lain yang tidak terlibat. Perubahan kebijakan, sanksi ekonomi, atau manuver militer bisa mengubah masa depan sebuah bangsa dalam waktu singkat. Kedua, geopolitik sering berjalan dalam diam. Banyak keputusan terjadi di balik layar, pertemuan tertutup, perjanjian rahasia, komunikasi diplomatik yang tidak diketahui publik. Ketiga, geopolitik dapat memicu konflik, bahkan tanpa perang langsung. Negara bisa berkompetisi melalui tekanan ekonomi, perang informasi, atau pengaruh politik. Inilah yang dikenal sebagai perang proksi ketika negara besar bertarung melalui negara lain. Keempat, propaganda dalam geopolitik. Salah satu aspek paling kuat dalam geopolitik adalah propaganda. Propaganda bukan sekadar berita palsu. Ini adalah strategi mengendalikan narasi publik melalui media, informasi digital, framing politik, kampanye komunikasi internasional. Pada intinya, propaganda bisa mengarahkan opini publik, mempengaruhi pemimpin, bahkan menentukan apakah suatu tindakan dianggap sah atau tidak oleh masyarakat dunia. Dan proses ini sering berlangsung secara halus sehingga masyarakat tidak menyadarinya. Kelima, ketika geopolitik mengubah nasib negara. Sepanjang sejarah modern, banyak negara mengalami perubahan besar akibat dinamika geopolitik. Beberapa mengalami perang yang panjang, sebagian menghadapi sanksi ekonomi, dan lainnya mengalami perubahan pemerintahan karena tekanan eksternal atau persaingan pengaruh global. Dalam banyak kasus, konflik bukan hanya disebabkan masalah internal, tetapi juga persaingan negara-negara besar yang berlomba mendapatkan posisi strategis, akses energi, atau dominasi regional. Dari Timur Tengah hingga Eropa Timur, dari Afrika hingga Asia, pengaruh geopolitik telah membentuk batas negara, kebijakan, dan arah masa depan masyarakat. 6. Era geopolitik modern. Saat ini, geopolitik menjadi semakin kompleks. Bukan hanya tentang wilayah, tetapi juga tentang teknologi, energi, ekonomi global, keamanan cyber, kecerdasan buatan, kendali informasi. Konflik tidak harus berupa perang fisik. Pertarungan bisa terjadi di dunia digital, pasar global, atau bahkan ruang angkasa. Dan karena semua negara saling terhubung, gangguan kecil di satu wilayah bisa berdampak besar ke seluruh dunia. Geopolitik adalah permainan kekuasaan yang luas dan rumit. Ia dapat menciptakan stabilitas, namun juga dapat menimbulkan konflik yang panjang dan menyakitkan. Memahami geopolitik bukan berarti kita harus takut, tetapi kita bisa lebih sadar tentang bagaimana dunia bekerja, bahwa di balik berita,
Di balik konflik dan di balik keputusan besar, terdapat kekuatan geopolitik yang ikut membentuk arah sejarah. Dan pada akhirnya, pemahaman inilah yang membuat kita lebih bijak melihat dunia. Jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada saran masukan atau rekomendasi sejarah lainnya. Terima kasih sudah menonton.